Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa, amin. Tetap bersuka cita, tetap semangat, dan jaga kesehatan semuanya, amin. Kalau kita bersuka cita memuji Tuhan, pasti kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita mau mengawali hari kita hari ini dengan mengutamakan Tuhan. Kita mau mengambil sikap yang terbaik, kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali melaksanakan kegiatan kami hari ini. Dan biarlah di atas semua kegiatan kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, dan semuanya Tuhan yang berkati, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Bapak dan Ibu guru, anak-anak murid, dan juga orang tua, dan juga hamba-hambamu Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menerima berkat sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap menerima berkat Tuhan? Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga mengawali kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan mengutarakan kuat kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Apa kabar anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana dengan keadaan kalian sekarang ini? Ya, sudah berapa hari kita tidak ketemu. Saat ini kita bertemu kembali yang mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan terlebih dahulu, bukan? Siapa yang rindu ingin disegarkan oleh firman Tuhan? Siapa yang rindu ingin dipuaskan oleh firman Tuhan? Kenapa? Firman Tuhan yang memberikan kita jaminan kehidupan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan yang memberikan kita kepastian. Ya, sebagai anak-anak muda yang ada, anak-anak remaja, anak-anak SMP Penuai, bahkan SD, semua yang ada di Penuai, ya, baik juga guru-guru. Kita bersyukur saat ini kita sehat, kita kuat, semua karena anugerah Tuhan, bukan? Haleluya, haleluya. Baiklah, sekarang kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku di sini yang berbicara adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, dia minta terlebih dahulu kepada Bapa. Siapa? Seorang penolong yang lain. Adik-adik, siapa yang tahu siapakah itu penolong yang lain? Ya, penolong yang lain itu tidak lain dan tidak bukan, dialah Roh Kudus. Haleluya. Siapa itu Roh Kudus? Mungkin adik-adik nggak tahu siapa itu Roh Kudus. Sudah pernah dengar, bahkan sering dengar, ya, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus dialah penolong kita. Ketika Yesus ada di bumi ini, dia bekerja di bumi ini. Dia juga atau Yesus menolong manusia yang tidak berdaya. Siapa saja yang ditolong oleh Yesus? Yesus menolong orang yang sakit. Yesus menolong orang yang sakit buta, yang lumpuh, ya, yang sakit kusta. Yesus sembuhkan. Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Yesus juga memberkati banyak murid-murid, bahkan semua orang yang ada, yang ketemu dengan dia. Yesus memberkati kehidupan, ya, manusia. Bukankah Yesus itu seorang penolong yang luar biasa? Nah, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini setara atau sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berada di bumi. Ya, Yesus menolong dan Roh Kudus juga menolong. Ya, seorang penolong yang lain. Yang lain ini berarti sama. Berarti sama dengan apa yang Yesus sudah perbuat di bumi ini. Dan dia akan pergi ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan dia tidak meninggalkan manusia atau murid-muridnya begitu saja. Dia memberikan penolong yang lain. Bukankah penolong yang lain itu adalah Roh Kudus? Dan Roh Kudus sampai sekarang bekerja dalam kehidupan kita semua. Nah, Roh Kudus itu digambarkan sebuah kuasa atau nafas hidup orang percaya. Nafas. Kenapa?
Kalau kita tahu ketika Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, Dia hanya berfirman, Dia hanya mengeluarkan nafas yang dari mulutnya. Berfirmanlah Allah, maka Allah membuat segala sesuatunya. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus ini dalam bahasa Yunaninya pneuma, udara, angin, atau nafas. Ya, dia memiliki sifat yang berkuasa atau dunamis, dinamit. Itulah yang ada di dalam Roh Kudus. Jadi luar biasanya kita penting memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar 9 buah Roh Kudus, dari kasih sampai kepada penguasaan diri. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang kita hasilkan ketika kita memiliki kasih itulah buah Roh Kudus. Ketika kita memiliki damai sejahtera, itulah buah Roh Kudus. Ada buah-buah pertobatan, sehingga kehidupan kita sama seperti apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kalau kita memiliki itu, kita memiliki Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Itulah yang harus kita peroleh sebagai anak-anak Tuhan. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kemurahan dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang kita perbuat di dunia ini, kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Kehidupan kita tidak sia-sia berada di dunia ini, tetapi ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi pentingnya kita minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Saat-saat ini, ketika kemarin kita sudah melakukan atau memperingati hari Paskah kematian Tuhan Yesus, ya, dan juga Dia bangkit, bahkan Dia naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, sebelum Dia naik ke sorga, Dia sudah memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Minta Roh Kudus supaya hidup kita semakin diperbaharui, supaya hidup kita semakin berkenan, supaya kehidupan kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dalam dunia ini, kalau manusia itu tidak kuat, tidak lemah, maksudnya manusia itu lemah dan tidak berdaya, karena manusia tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Manusia akan merasa khawatir, manusia akan merasa takut karena tidak memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupannya. Minta Roh Kudus agar kita kuat, agar kita semakin bersemangat, walaupun dalam pembelajaran secara online ini kita tetap bersemangat. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ayat ini memberkati kehidupan kita semua, ya, sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau menyatakan kuat kuasa firman Tuhan untuk kami meminta Roh Kudus memenuhi hidup kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami seringkali tidak berdaya, kami seringkali rapuh dengan keadaan kami. Tetapi ketika kami mendengar Roh Kudus, mendengar firman Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru yang bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami melewati hari-hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus akan memberkati setiap apapun yang engkau kerjakan, baik orang tuamu, saudara-saudaramu, apapun yang dilakukan, pekerjaan, usaha, pelayanan kepada Tuhan, bahkan keluargamu diberkati dan dibuat berhasil apa yang kau lakukan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan sukacita Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.